Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang bisa terjadi pada tubuh Anda jika Anda terus-menerus duduk tanpa bergerak? Kita semua tahu bahwa hidup kita sering terjebak dalam kenyamanan. Duduk berjam-jam di depan TV atau komputer mungkin terasa menyenangkan, tapi tahukah Anda bahwa kebiasaan ini bisa sangat merusak kesehatan Anda? Ini bukan hanya soal sedikit rasa lelah atau ketegangan di tubuh, tetapi masalah yang jauh lebih besar yang dapat mengancam nyawa Anda. Di video kali ini, saya akan membawa Anda memahami betapa berbahayanya kebiasaan sehari-hari yang sering kita abaikan, seperti duduk terlalu lama atau tidak memeriksa tekanan darah kita. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kebiasaan buruk ini secara perlahan merusak tubuh Anda dan memberikan solusi yang mudah dan efektif untuk menghindarinya. Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Saya akan memberikan tips praktis yang bisa Anda lakukan setiap hari untuk melindungi diri Anda. Tetaplah menonton sampai akhir, karena di sini Anda akan menemukan cara-cara sederhana untuk meningkatkan kesehatan jantung, memperbaiki sirkulasi darah, dan bahkan menurunkan risiko stroke hanya dengan beberapa perubahan kecil dalam rutinitas Anda. Apa yang Anda pelajari di sini dapat mengubah cara Anda menjalani hidup, dan lebih penting lagi, melindungi tubuh Anda dari kerusakan jangka panjang. Jadi, apakah Anda siap untuk mengambil kendali atas kesehatan Anda dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan? Ikuti saya, dan mari kita mulai perjalanan untuk hidup yang lebih sehat dan lebih aktif. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Sangat mudah untuk jatuh ke dalam kenyamanan sofa, menyerah pada godaan dunia digital yang tak terhingga, membiarkan hari-hari berlalu begitu saja dengan membaca berita, menonton serial favorit, atau tenggelam dalam media sosial yang terus-menerus menawarkan hiburan. Tapi tahukah Anda bahwa kenyamanan ini bisa membawa konsekuensi yang jauh lebih berbahaya daripada yang Anda bayangkan? Duduk terlalu lama, terperangkap dalam posisi yang sama selama berjam-jam, dapat mengancam kesehatan Anda secara serius. Sirkulasi darah Anda mulai melambat, dan ini bisa memicu pembentukan gumpalan darah di kaki yang mungkin tak terlihat pada awalnya, tetapi lambat laun membentuk ancaman yang sangat nyata bagi tubuh Anda. Selain itu, darah Anda mulai menjadi lebih kental, memberikan tekanan yang lebih besar pada dinding arteri yang rapuh. Bayangkan saja, arteri yang seharusnya kuat dan fleksibel menjadi terancam oleh kondisi yang Anda anggap remeh. Bahkan, dalam beberapa kasus, kerusakan atau gumpalan darah ini bisa terjadi di arteri otak atau leher Anda. Hal ini sangat berbahaya, terutama jika Anda sudah memiliki riwayat masalah jantung sebelumnya. Jika gumpalan darah tersebut terlepas, mereka dapat menyumbat aliran darah ke otak dan menyebabkan stroke yang mematikan. Saat ini, kita tahu bahwa kebiasaan duduk terlalu lama jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Itu bahkan bisa sama berbahayanya dengan merokok 10 batang rokok setiap harinya. Ini bukan peringatan kecil, melainkan ancaman besar bagi kesehatan jangka panjang Anda. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk melawan ini. Cukup bangun setiap 30 hingga 40 menit untuk melakukan peregangan sederhana, berdiri dengan jari-jari kaki yang terangkat, dan berjalan perlahan di sekitar ruangan. Gerakan sederhana ini bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat pembuluh darah, dan mengurangi risiko yang mengintai. Sekarang, Anda harus bertanya pada diri sendiri, berapa lama Anda duduk setiap hari tanpa pernah bangun? Jika jawabannya lebih dari 3 hingga 4 jam, ini adalah peringatan yang harus Anda ambil dengan serius. Segera ubah kebiasaan ini untuk menjaga tubuh Anda tetap sehat dan terlindungi. Selanjutnya, kita beralih pada kebiasaan yang lebih membahayakan,
kebiasaan yang seringkali tidak kita sadari, yaitu mengonsumsi terlalu banyak garam. Sebagian besar dari kita tidak tahu bahwa sup kalengan, daging olahan, keju parut, makanan beku, bahkan camilan industri, semuanya memiliki satu kesamaan yang sangat berbahaya, kandungan natrium yang sangat tinggi. Garam ada di mana-mana, tersembunyi dalam hampir setiap makanan yang kita konsumsi. Dan meskipun kita bisa menganggapnya sebagai hal biasa, kenyataannya, konsumsi garam yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah kita, dan seringkali tanpa kita sadari. Pada tahap awal, hipertensi tidak menunjukkan gejala yang jelas, namun dampaknya bisa sangat merusak. Kelebihan natrium ini seringkali tersembunyi dalam makanan olahan yang tampaknya tidak berbahaya, seperti kaleng saus tomat atau dressing salad seperti mayones. Semua makanan ini, meski tampak biasa saja, menyimpan ancaman yang nyata. Hipertensi, yang sering disebut sebagai penyakit diam-diam, adalah penyebab utama serangan jantung, stroke, dan bahkan gagal ginjal. Penyakit ini secara perlahan melemahkan dinding arteri kita tanpa kita sadari, membuatnya lebih rentan untuk pecah, tersumbat, dan akhirnya membentuk gumpalan yang mematikan. Penting untuk dipahami, perubahan ini tidak terjadi dengan cepat. Kerusakan tersebut terjadi secara perlahan, terakumulasi hari demi hari tanpa kita sadari, meninggalkan tubuh kita lebih rentan dan lemah. Mungkin Anda merasa baik-baik saja sekarang, namun percayalah, kerusakan sudah terjadi. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan untuk melindungi diri Anda? Pertama, mulai dengan memeriksa label dari setiap makanan yang Anda beli. Pastikan Anda membatasi asupan natrium harian Anda hingga 2000 mg, atau lebih sedikit jika Anda memiliki indikasi medis tertentu. Jika membaca label terasa sulit, langkah terbaik adalah mengganti semua makanan olahan dengan bahan makanan asli, buatan rumah. Gunakan bumbu alami seperti daun salam, kunyit, bubuk mustard, lada, dan oregano. Semua ini memberikan rasa dan kekuatan medis bagi tubuh tanpa risiko menambah tekanan darah Anda. Ingat, apa yang Anda makan hari ini akan menentukan kesehatan Anda di masa depan. Mari kita lanjutkan dengan kebiasaan yang juga tak kalah penting. Tidur dalam posisi yang buruk. Meskipun tidur telentang bisa terasa nyaman bagi sebagian orang, itu bisa berbahaya bagi mereka yang memiliki masalah seperti mendengkur, obesitas, atau apnea tidur. Posisi tidur yang salah bisa memperburuk masalah pernapasan Anda, dan itu bisa mengganggu kualitas tidur Anda serta merusak kesehatan jantung Anda dalam jangka panjang. Posisi tidur yang buruk dapat memberi dampak jauh lebih besar dari yang kita sadari. Tidur telentang mungkin terlihat nyaman bagi sebagian orang, tetapi tahukah Anda bahwa tidur dalam posisi ini dapat mengurangi atau bahkan menghalangi aliran udara yang vital melalui saluran pernapasan Anda? Ini menurunkan kadar oksigen dalam darah, yang pada gilirannya memicu peningkatan tekanan darah. Ketika otak Anda tidak menerima cukup oksigen, reaksi peradangan yang berbahaya akan dipicu, mendorong pembentukan gumpalan darah yang dapat merusak sirkulasi ke organ vital, seperti jantung dan otak. Namun, Anda perlu berhati-hati juga terhadap tidur tengkurap. Meskipun tampaknya posisi ini aman atau bahkan nyaman bagi sebagian orang, tidur tengkurap justru mengubah penataan alami tulang belakang Anda, terutama pada tingkat servikal dan lumbar. Ini menyebabkan rasa sakit yang mengganggu serta kekakuan yang luar biasa pada tubuh Anda selama siang hari. Posisi ini tidak hanya menekan tubuh Anda, tetapi juga mengaktifkan sistem saraf Anda, mencegah tubuh benar-benar beristirahat dan pulih sepenuhnya. Padahal, tidur yang berkualitas adalah kunci untuk kesehatan jangka panjang yang optimal. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya.
Bagi Anda yang berjuang untuk menemukan posisi tidur yang nyaman, saya ingin memberi saran. Tidur menyamping, baik di sisi kiri maupun kanan, dengan sebuah bantal di antara lutut Anda adalah posisi terbaik untuk tubuh. Posisi ini tidak hanya membantu menyelaraskan tulang belakang Anda, tetapi juga membuka saluran pernapasan dengan lebih baik, memberikan dukungan pada leher, dan bahkan memungkinkan proses pembersihan otak yang lebih efektif di malam hari. Ini adalah posisi tidur yang memperhatikan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jika Anda merasa mendengkur terlalu keras atau bahkan berhenti bernapas sesaat saat tidur, saya sarankan Anda untuk menjalani tes apnea tidur. Gangguan tidur ini bisa jadi penyebab tersembunyi dari tekanan darah tinggi yang tidak terkendali, dan itu memerlukan perhatian serius. Jangan anggap remeh masalah tidur Anda. Kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda bergantung padanya. Kebiasaan berikutnya yang harus Anda perhatikan adalah kebiasaan tidak minum air setelah bangun tidur. Ketika Anda bangun di pagi hari, tubuh Anda mengalami dehidrasi, dan saat itulah jam pertama setelah bangun tidur sangatlah penting. Jika Anda tidak segera menghidrasi tubuh, darah Anda akan tetap kental, meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah yang dapat menyebabkan masalah serius pada tekanan darah. Bayangkan bangun di pagi hari dengan rasa pusing atau sedikit kebingungan. Anda mungkin berpikir itu hanya efek dari tidur yang buruk atau bertambahnya usia. Namun, kenyataannya, ini bisa jadi tanda dehidrasi ringan yang tidak Anda sadari, karena tubuh tidak selalu memberi tanda rasa haus. Ingat, rasa haus itu adalah tanda terlambat dari dehidrasi. Jangan menunggu untuk merasa haus baru mulai minum air, karena saat itu tubuh Anda sudah dalam kondisi yang tidak ideal. Solusi sederhana adalah dengan meminum segelas besar air dalam 30 menit pertama setelah bangun tidur. Ini akan membantu melarutkan darah yang kental, meningkatkan hidrasi, dan memperlancar proses metabolisme. Jika Anda merasa air putih terlalu hambar, Anda bisa menambahkan sedikit perasan lemon atau sejumput jahe segar untuk meningkatkan rasa. Pastikan Anda meminum air terlebih dahulu sebelum menyiapkan kopi atau teh Anda, karena meskipun keduanya sangat bermanfaat, keduanya dapat meningkatkan diuresis atau frekuensi buang air kecil, yang malah dapat membuat Anda lebih dehidrasi jika tidak diimbangi dengan konsumsi air yang cukup. Kebiasaan berbahaya lainnya yang harus Anda waspadai adalah konsumsi minyak biji sayuran. Produk-produk seperti minyak bunga matahari, jagung, kanola, dan kedelai yang dimurnikan dapat lebih berbahaya dan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada tubuh Anda daripada yang Anda bayangkan, bahkan lebih buruk dari gula itu sendiri. Meskipun sering dipromosikan sebagai minyak sehat, kenyataannya minyak-minyak ini mengandung bahan-bahan yang berasal dari minyak bumi dan bisa meningkatkan peradangan dalam tubuh Anda, serta merusak organ-organ penting. Ketika minyak-minyak ini dipanaskan, mereka mengubah strukturnya dan memicu reaksi kimia dalam tubuh yang seolah-olah seperti karat yang terkumpul di dalam pembuluh darah Anda. Proses ini menyebabkan kerusakan pada lapisan pembuluh darah, yang memungkinkan penumpukan plak lemak dan kalsium. Seiring waktu, penumpukan ini bisa menyumbat arteri, meningkatkan risiko gumpalan darah, stroke, atau serangan jantung. Jika Anda tidak merasakan apapun saat ini, itu tidak berarti tubuh Anda bebas dari dampaknya. Mungkin Anda akan melihat peningkatan kadar kolesterol atau trigliserida dalam tes darah Anda. Atau bahkan mungkin tekanan darah Anda mulai meningkat, dan hati Anda bisa menunjukkan tanda-tanda lemak atau peradangan dalam pemeriksaan ultrasonografi. Semua kondisi ini adalah faktor risiko yang memperburuk kesehatan Anda dan memicu stroke dalam jangka panjang. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk menghindari atau mengurangi konsumsi minyak-minyak tersebut sebanyak mungkin. Cobalah mengganti minyak bunga matahari dengan minyak alpukat atau minyak zaitun murni, atau lebih baik lagi,
Gunakan mentega klarifikasi atau penggorengan udara untuk menghindari pemanasan minyak yang berbahaya. Hindari juga makanan olahan yang mengandung minyak kelapa sawit yang dimurnikan, yang juga bersifat inflamasi. Ingatlah, semakin sedikit Anda mengonsumsi minyak-minyak ini, semakin baik kondisi tubuh Anda. Kebiasaan nomor 5, mengabaikan dorongan untuk pergi ke kamar mandi. Mungkin terdengar sepele, tetapi dampaknya bisa sangat merusak bagi kesehatan Anda. Ketika Anda sering menahan dorongan untuk buang air besar, terutama saat merasa sibuk atau tidak punya waktu, tubuh Anda mulai menghadapi masalah yang lebih besar. Sembelit kronis bukan hanya soal perasaan kembung atau ketidaknyamanan sesaat. Ketika tinja menumpuk selama beberapa hari, racun-racun dalam tubuh mulai terfermentasi, menciptakan kondisi yang merusak penghalang usus yang seharusnya melindungi tubuh dari zat berbahaya. Kondisi ini membuat usus Anda menjadi lebih permeabel, yang berarti racun yang seharusnya tidak bisa masuk ke dalam tubuh kini bisa langsung memasuki aliran darah. Akibatnya, sistem tubuh Anda dilanda peradangan kronis yang tidak terlihat namun merusak. Peradangan ini dapat memengaruhi seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah dan otak Anda. Hal ini meningkatkan risiko hipertensi, merusak dinding arteri, dan pada akhirnya, memicu stroke yang bisa datang tanpa peringatan. Penyakit yang dapat dicegah ini dimulai hanya dari sebuah kebiasaan sederhana, menunda untuk pergi ke kamar mandi. Jadi, sekarang Anda tahu bahwa sesuatu yang terlihat sepele seperti mendengarkan tubuh Anda dan tidak menunda dorongan untuk buang air besar bisa menjadi kebiasaan kecil namun kuat yang melindungi kesehatan otak dan jantung Anda. Jangan anggap remeh peringatan tubuh Anda, karena kebiasaan yang baik dimulai dengan mendengarkan kebutuhan alami tubuh Anda. Kebiasaan nomor 4 adalah salah satu yang sangat berbahaya, yang sayangnya banyak orang lakukan setiap hari tanpa menyadarinya. Mengonsumsi makanan yang merusak mikrobiota usus Anda, seperti minuman manis, jus industri, roti dan tepung yang sudah diproses, serta produk olahan yang mengandung pewarna, aditif, pengawet, dan pemanis buatan seperti sucralose atau aspartam, dapat merusak keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Anda mungkin tidak menyadari betapa besar dampak kebiasaan ini, namun ini bukan masalah yang bisa dianggap remeh. Ketika keseimbangan bakteri dalam usus terganggu, peradangan diam-diam mulai menguasai tubuh Anda. Peradangan ini tidak hanya terbatas pada usus, tetapi secara perlahan menyebar ke seluruh tubuh, merusak sistem kekebalan tubuh Anda dan menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Selain itu, peradangan ini juga merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit kronis yang bisa mengarah pada stroke otak. Mikrobiota usus Anda seperti pasukan pertahanan tubuh Anda. Jika Anda merawatnya dengan baik, memberi makan tubuh dengan buah-buahan berserat, biji-bijian, sayuran segar, dan makanan fermentasi seperti yogurt alami, kefir, dan kombucha, mereka akan menjaga kesehatan tubuh Anda. Namun, jika Anda menyerangnya setiap hari dengan makanan olahan, minyak jenuh, dan bahan-bahan buatan yang rendah nutrisi, maka pertahanan tubuh Anda akan hancur perlahan-lahan. Dan ketika pertahanan tubuh ini hancur, harga yang harus dibayar sangatlah besar. Merawat usus Anda berarti merawat kesehatan jantung, otak, dan seluruh tubuh Anda. Ingat, menjaga kesehatan tubuh Anda adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik. Sekarang, kita sampai pada kebiasaan nomor 3 yang bisa berakibat fatal bagi tubuh Anda. Membiarkan stres mengendalikan hidup Anda adalah salah satu hal paling merusak yang bisa Anda lakukan. Ketika stres tidak dikelola dengan baik, ia bisa berubah menjadi masalah serius yang melibatkan peradangan dan reaksi kimia dalam tubuh. Stres kronis memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, yang dapat membuat pembuluh darah Anda menyempit, meningkatkan kadar gula darah,
dan memperburuk tekanan darah Anda. Ini semua terjadi secara diam-diam, dan Anda mungkin tidak menyadarinya hingga gejalanya menjadi lebih nyata. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Setiap hari, ketegangan pada dinding arteri Anda semakin meningkat, seperti kawat yang terus-menerus dibengkokkan hingga akhirnya patah. Pada usia 55-60 tahun, banyak orang mulai menghadapi lebih banyak tanggung jawab, baik sebagai pengasuh keluarga, pengatur keuangan, atau merasakan ketakutan pribadi tentang perubahan yang terjadi pada tubuh dan proses penuaan. Semua beban ini bisa memicu tingkat stres yang lebih tinggi, yang tidak hanya mengganggu keseimbangan emosional Anda, tetapi juga bisa merusak kesehatan fisik Anda secara keseluruhan. Namun, meskipun tantangan ini ada, Anda tidak harus membiarkan stres mengendalikan hidup Anda. Ada cara untuk mendapatkan kembali kendali. Cobalah meluangkan beberapa detik atau menit setiap hari untuk berhenti sejenak, bermeditasi, atau hanya menutup mata dan menghitung napas Anda. Luangkan waktu untuk membersihkan pikiran Anda, melepaskan ketegangan yang Anda bawa, dan memberi ruang bagi tubuh dan pikiran Anda untuk pulih. Ini adalah langkah kecil yang bisa membuat perubahan besar pada kualitas hidup Anda dan kesehatan jangka panjang Anda. Anda mungkin merasa ini tidak akan berhasil, tetapi percayalah, kebiasaan kecil ini akan mengubah hidup Anda dalam jangka panjang. Saat Anda merasa stres sedang berada pada puncaknya, saya sangat menyarankan untuk berhenti sejenak, berjalan-jalan sebentar, atau bahkan berbaring dengan mengangkat kaki Anda di dinding. Aktivitas fisik sederhana seperti ini, atau sekadar menempatkan tubuh Anda dalam posisi yang santai selama 15 hingga 20 menit setiap hari, dapat menurunkan kadar kortisol dalam tubuh dan membantu merilekskan sistem saraf Anda yang sedang tertekan. Ini bukan hanya tentang merasa lebih baik sejenak, tetapi juga untuk mencegah kerusakan yang lebih dalam pada tubuh Anda. Pesan saya sangat jelas. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan untuk merasa lebih baik. Temukan hobi yang menenangkan pikiran Anda. Apakah itu berkebun, yoga, membaca, atau sekadar mendengarkan musik yang menenangkan. Jika Anda terus hidup dengan stres dan tidak merasakan dampak buruknya dalam tubuh Anda, jangan pernah berpikir bahwa Anda terlindungi atau berbeda dari orang lain. Karena percayalah, dalam tubuh Anda, kerusakan sedang terjadi. Pembuluh darah Anda bisa saja sudah mulai terpengaruh tanpa Anda sadari. Mengelola stres harus menjadi bagian dari rutinitas hidup Anda yang tak terpisahkan, seperti halnya makan atau menyikat gigi. Anda mungkin merasa ini terdengar sepele, tetapi stres adalah salah satu faktor terbesar yang menyebabkan jutaan serangan stroke di seluruh dunia. Ini adalah ancaman yang nyata. Dan jika Anda tidak mulai mengelolanya dengan bijak, risiko yang Anda hadapi hanya akan semakin meningkat seiring waktu. Kebiasaan nomor 2 yang sering diabaikan adalah tidak pernah memeriksa tekanan darah Anda. Tahukah Anda bahwa hipertensi sering dijuluki pembunuh diam-diam? Ini karena, kebanyakan waktu, hipertensi tidak menunjukkan gejala apapun, tidak terlihat, tidak terasa. Tetapi jika Anda terus mengabaikannya, kerusakan pada pembuluh darah Anda berlangsung secara perlahan setiap hari, sampai suatu saat, salah satu arteri Anda tersumbat atau pecah, dan stroke pun terjadi. Penting untuk dipahami, saat gejala hipertensi mulai muncul, seperti gangguan peredaran darah, pusing, atau penglihatan kabur, kerusakan pada tubuh Anda mungkin sudah cukup parah. Bayangkan jika Anda mengemudi tanpa speedometer, Anda tidak tahu seberapa cepat Anda berjalan sampai sebuah kecelakaan terjadi. Itulah yang terjadi ketika Anda hidup tanpa memeriksa tekanan darah Anda, terutama setelah usia 50 tahun, ketika pembuluh darah Anda mulai kehilangan elastisitas dan menjadi lebih kaku serta lebih rentan terhadap efek dari tekanan darah tinggi.
Oleh karena itu, pemeriksaan tekanan darah bulanan di rumah, atau sesuai dengan rekomendasi medis, sangatlah penting. Saya menyarankan Anda untuk membeli alat pengukur tekanan darah digital yang dapat ditemukan di apotek terdekat dan memeriksanya setidaknya 2 kali sebulan. Pastikan Anda melakukannya dalam kondisi tenang, duduk nyaman, tidak ada rasa sakit atau dorongan untuk buang air kecil, serta tidak baru saja mengonsumsi kopi atau merokok beberapa jam sebelumnya. Jika hasilnya mendekati angka 130/90, segeralah konsultasikan dengan dokter Anda. Ingat, memeriksa tekanan darah hanya membutuhkan beberapa detik, tetapi konsekuensi dari stroke bisa berlangsung seumur hidup. Dan sekarang, kita sampai pada kebiasaan terburuk dari semuanya. Ini adalah kebiasaan yang saya mohon agar Anda hindari dengan sepenuh hati. Kebiasaan nomor 1 yang paling berbahaya, berpikir, itu tidak akan terjadi pada saya. Penyangkalan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Setiap hari di rumah sakit, saya melihat kenyataan yang mengerikan bahwa stroke tidak memandang bulu. 9 dari 10 pasien saya berpikir bahwa itu tidak akan pernah terjadi pada mereka. Bahkan jika mereka merasa sehat, penuh energi, dan baik-baik saja hari ini. Tetapi kenyataannya, stroke bisa datang tanpa peringatan, seperti sebuah petaka yang menghancurkan semua yang telah Anda bangun. Jangan biarkan penyangkalan menipu Anda. Jaga tubuh Anda, perhatikan setiap sinyal yang diberikan, dan lakukan tindakan preventif untuk melindungi kesehatan Anda. Sekarang setelah kita membahas semua kebiasaan berbahaya yang bisa merusak kesehatan tubuh kita, apa yang Anda pelajari sejauh ini? Apakah Anda terkejut dengan dampak dari kebiasaan sederhana seperti duduk terlalu lama atau tidak memeriksa tekanan darah? Saya ingin tahu satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Tulis komentar Anda di bawah video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, membagikan video ini dengan teman-teman Anda, dan tentunya, subscribe ke channel YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton, dan semoga informasi ini dapat membantu Anda menjaga kesehatan lebih baik lagi.